Asisten politik kali ini mengangkat seputar kegaduhan yang pernah terjadi di tahun 1998. Sejumlah saksi sejarah telah menyebutkan bahwa Prabowo adalah seorang yang dituding sebagai pelanggar HAM. Bahkan Dewan Perwira Tinggi Militer pun melakukan sidang yang kala itu sidangnya tidak tuntas karena Prabowo dalam pembelaan dirinya bahwa dia hanya menjalankan perintah. Nah, siapakah yang perintah? Ada 3 pimpinan yang ada di atas Prabowo. Tentu yang melanggar HAM itu adalah 3 pimpinan yang di atas itu. Karena itu saudara, jika kita membedah hal ini, tentu saja semuanya kala itu Prabowo saja yang terus disalahkan. Bahkan kucing pun hilang yang ada di wilayah NKRI. Pasti itu yang akan dituding adalah Prabowo yang menghilangkan kucing tersebut. Hal inilah yang mari kita urut satu persatu. Dan bagaimana kisahnya, ikuti hingga akhir secara tuntas. Buktikan bahwa Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu atau Pilpres 2024-2029. Juang dan perjuangan Prabowo akhirnya berbuah manis. Dalam hitungan hari lagi, kita akan menyaksikan Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Karena itu saudara, perjuangan Prabowo yang begitu cinta dengan masyarakat itu, dia sudah melewati berbagai tempahan. Bahkan ia pernah hidup di pengasingan di luar negeri. Doa dan doa dipanjatkannya untuk bagaimana mengabdi kepada negara kesatuan. Itu adalah janji seorang prajurit. Karena itu percayalah apa yang telah dijanjikan. Demikian paparan sejumlah pihak. Mengenal secara dekat Prabowo Subianto, tentu saja ini bukanlah seorang lelaki biasa. Karena itu saudara, ikuti media ini karena begitu penting. Dan bagaimana suksesnya dan bagaimana perjalanan panjangnya Prabowo hingga menggapai kenangan. Halo, Sobat Asisten Politik, pemirsa, dimanapun Anda berada, terutama yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, kehadiran Prabowo dan suksesnya hingga terpilihnya Prabowo sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bukanlah perjuangan biasa. Atas kecintaannya terhadap bangsa ini, demikian pula rakyat Indonesia yang begitu cinta akan Prabowo. Apakah hanya gemoy? Tidak dan tidak. Yang paling cerdas, dan jika Prabowo jadi pemimpin, maka Indonesia akan maju dan puncaknya hilirisasi akan terjadi di Indonesia dan Indonesia akan maju. Ketakutan para politisi yang bagian dari antek asing dan dimodali asing itu bukannya tanpa alasan. Karena jika Prabowo Subianto yang akan menjadi pemimpin, otomatis para antek-antek asing itu tidak akan lagi bisa membodohi bangsa Indonesia. Proses hilirisasi dan kemajuan bangsa Indonesia serta mengelola kekayaan alam Indonesia akan begitu tertuju. Tertujunya pengelolaan hasil bumi dan kekayaan alam Indonesia. Tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang cerdas, yang hebat, dan memiliki wawasan internasional. Prabowo, dia memiliki kekuatan itu, dan dia menguasai 4 bahasa asing.
mulai dari bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan beberapa bahasa-bahasa lainnya dikuasai. Karena Prabowo adalah salah satu turunan pendiri bank dan ayahnya adalah seorang pakar ekonomi atau profesor yang betul-betul mendidik Prabowo. Mulai dari sejak kecil dia sudah dididik di luar negeri dan bersekolah di luar negeri. Kehidupan Prabowo di masa remaja, dia berada hadapan di luar negeri dan sekolah di luar negeri. Dan kisah-kisah itu telah pernah dilukiskan oleh Prabowo pada tahap-tahap sebelumnya, bahwa ketika dia di luar negeri dan diketahui oleh orang Asia, dia begitu dilecehkan, bahkan dinilai bangsa Asia adalah kasta nomor 2 atau di nomor 2 kan di wilayah-wilayah tertentu, di mana orang-orang tertentu itulah yang sengaja mendiskreditkan orang-orang Asia, terutama Indonesia. Karena jika di Indonesia ditemukan seorang memiliki wawasan internasional, dan dipastikan antek-antek asing itu dan kalangan asing tidak seenaknya lagi mengambil dan mengeruk harta kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, Prabowo dalam rencana strategi jangka menengah dan jangka panjangnya, ia mulai mengumpulkan sejumlah anak-anak dan putra-putra bangsa Indonesia yang saat ini tengah bermukim di banyak negara dan bekerja sebagai ahli-ahli di berbagai bidang teknologi. Untuk itu, Prabowo akan menghadirkannya untuk pulang ke tanah air dan memahami bahwa kekayaan alam Indonesia untuk diberdayakan sendiri sebagaimana program Prabowo Gibran saat ini. Tentu ini merupakan salah satu gebrakan yang maha dahsyat orang patriot sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk bangsa ini. Dan Prabowo adalah yang selalu ingin melihat rakyatnya senang, karena tidak ingin melihat masyarakatnya menderita. Manusia di dunia ini kita temukan sebagaimana yang dipaparkan. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, eksistensi Prabowo memang sangatlah dibutuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain dia cerdas dan juga multitalenta, dan dari sinilah Indonesia akan maju. Karena rencana strategi Prabowo bukanlah rencana strategis biasa. Dan yang paling akan dirugikan adalah mereka-mereka yang selama ini menjadi antek-antek asing. Kita tahu semua mereka ada di dalam pemerintahan. Mereka begitu kebal hukum dan mau-maunya. Karena itu pula setelah Prabowo menjadi presiden, tentu saja tak ada lagi mereka-mereka yang menjadi antek-antek asing bercokol dan menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbagai macam hal yang dilakukan sebelumnya. Namun kali ini, setelah Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, maka mereka itulah akan diingatkan dan berhenti. Hentikan semua kejahatanmu. Namun jika tidak, Anda akan siap-siap menjadi calon masuk bui, karena tak ada permainan lagi. Prabowo saat ini betul-betul akan menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dimanapun Anda berada di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Prabowo, ia menjelaskan bahwa Prabowo bukanlah militer biasa, tapi di tengah-tengah militer ia mendidik seluruh prajurit
agar terus belajar dan belajar, terutama belajar berbagai bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, hingga bahasa bangsa penjajah yang telah pernah menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun, yaitu Belanda. Karena itu, saudara, kehadiran Prabowo kali ini satu kata, memajukan negara kesatuan Republik Indonesia dan selamat tinggal miskin bangsa Indonesia. Pasalnya, Prabowo Subianto memiliki segudang prestasi yang belum tentu pemirsa dimanapun Anda berada belum mengenal secara jelas, sehingga atau oknum-oknum yang mendiskreditkan Prabowo. Untuk itu, saudara, diperbincangkan di dunia politik dan militer. Tidak hanya menguasai dunia politik dan militer saja, ternyata beliau telah banyak mengembang tugas pemerintahan negara kita, baik itu di bidang ekonomi hingga pergerakan Indonesia. Lalu siapa sebenarnya Prabowo Subianto itu? Bagaimana kiprah perjalanan karir beliau di dunia militer hingga akhirnya berada di dunia politik? Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo merupakan anak ketiga dari putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang profesor yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi atau profesor dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Maria Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Menkom, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan bernama Bianti Ningsi dan Mariani. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo hidup merupakan cucu dari Margono, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluarga ini merupakan keturunan dari Raden Tumenggung yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama dari Kapitan Subianto Joyo Hadikusumo yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pertempuran Lengkong pada Januari di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Menyelesaikan studi manajemennya di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia atau tanah air di Magelang, Jawa Tengah tepatnya. Pada bulan Mei 1983, Prabowo mempersyuting Siti Hediati. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau panggilannya Didit, seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo menempuh pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun lamanya. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militernya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Akademi pada tahun
dari 1976 sampai 1985. Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat Indonesia. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur-Timur. Saat usia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton, betul-betul sigap dan menghadapi segala macam tantangan. Tak jarang dia nyaris kehilangan nyawa. Tantangan itu dihadapi dengan suka duka, bahkan rekan-rekan atau sejawatnya. Sebuah misi penangkapan terhadap Nikolaus yang merupakan pemimpin Vertalin. Saat operasi Seroja, Nikolaus menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1985. Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pada 1991. Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigadir Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. 1993 Prabowo kembali ke pasukan khusus atau Kopassus saat ini yang diberi nama Komando Pasukan Kopassus atau Komandan Pasukan Khusus. Karir Prabowo terus dan selanjutnya masuklah bulan Mei 1998 itu merupakan tragedi yang sangat-sangat miris, bahkan semua pihak, karena tudingan pada saat itu oleh petinggi-petinggi militer dan petinggi bangsa ini yang disalahkan adalah Prabowo Subianto, padahal dia tidak pernah melakukan hal yang tidak terpuji. Dia selalu membela anak bangsa kita dan membela bangsa kita. Tetapi kala itu, sebagaimana perintah tegas dan perintah itu tak dilakukan oleh Prabowo. Akhirnya Prabowo diusir dari istana atau dari Cendana. Bahkan pada saat itulah diminta untuk jangan lagi kembali ke Cendana karena Komandan Jenderal atau Kostrat pada saat itu beliau sudah mengingatkan agar perwira harus belajar. Saat itu juga kami akhirnya merasa bahwa setelah beliau bagikan kami buku, saya ingat benar itu, di suatu waktu beliau bagikan buku itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi kami para komandan kompi dan staf milik dengan beliau, oke, saya kebetulan punya buku ini, coba kalian baca-baca, satu-satu dikasih begitu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dan nanti kapan-kapan kita diskusikan isinya begitu. Tapi kami setelah lihat buku itu kan kami pada basicnya bahasa Inggrisnya masih sangat tertinggal, ya kan? Sehingga kalau saya tidak salah 2 atau 3 minggu kemudian kita ada kebetulan briefing kumpulan sama beliau, terus beliau tanyakan, coba kamu apa yang kamu baca, apa ceritanya isi buku itu, kira-kira begitu. Jadi waktu itu kebetulan salah satu mungkin bahasa Inggrisnya lumayan, dia bisa agak bercerita tentang isi buku itu, kalau nggak salah itu tentang perang Normandi atau apa gitu. Tapi berikutnya dari sekian banyak perwira itu, semua kami menjawab bahwa karena bahasa itu, dan setelah Anda menguasai bahasa maka akan mudah belajar membaca tentang bagaimana menghadapi untuk menggunakan teknologi-teknologi yang akan dihadapi di masa mendatang. Karena bangsa Indonesia, suka atau tidak suka, wajib mandiri. Isi buku itu, kira-kira begitu. Jadi waktu itu kebetulan salah satu mungkin bahasa Inggrisnya lumayan, dia bisa agak bercerita tentang isi buku itu, kalau nggak salah itu tentang perang Normandi atau apa gitu. Tapi berikutnya dari sekian banyak perwira itu, semua kami menjawab bahwa kami baru belajar gambar. Itu dari situ beliau juga mau menyadari bahwa perwira muda ini, para komandan satuan bawahan ini ternyata bahasa Inggrisnya lemah.
Jadi kita waktu hari berlomba-lomba bikin buku, walaupun isi bukunya masih ya buku-buku diktat yang kami dulu kursus apa ya seperti itu. Tapi karena suatu saat takut dicek dan ke rumah, mana bukumu, kita enggak sampai begitu. Akhirnya setelah berapa bulan beliau evaluasi lagi setelah kami kursus bla bla bla, beliau enggak puas. Akhirnya kami sampai dikirim bergilir ikut kursus bahasa Inggris di Jakarta, di Menteng. Tadi itu yang masih muda-muda karena masih mayor, begitu berpikir jauh ke depan, investasi sumber daya manusia. Dan itu mungkin kami sadarinya juga belakang. Waktu itu mungkin kami udah memimpin pasukan, ikut lari, ikut bela diri, harus bahasa Inggris. Mungkin waktu itu mungkin agak ini juga, mungkin agak dongkol mungkin kan, bla bla. Tapi baru kita sadar memang bahwa kemari setelah job pangkat lebih baik, lebih tinggi begitu, tanggung jawab lebih besar, ternyata tuntutan itu memang harus seperti itu. Atas kecintaannya terhadap bangsa ini, demikian pula rakyat Indonesia yang begitu cinta akan Prabowo. Yang selalu ingin melihat rakyatnya tersenyum karena tidak kekurangan suatu apapun. Kemampuan Prabowo bukan hanya di segi kemiliteran dan juga segi bisnis, tapi di segi akademis pun. Ia mengajarkan kepada seluruh bawahannya dan anak buahnya agar mempersiapkan diri untuk hari-hari esoknya Indonesia. Karena itu semua perwiranya yang ada di grup 1 kala itu disampaikan dan diperintahkan untuk belajar, bahkan ikuti kursus beberapa bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris. Prabowo memang wow. Akibatnya saudara, dari situlah kekaguman para perwira yang ada di pasukan komando Baret Merah. Prabowo terus memberikan peringatan dan memberikan arahan kepada semua prajurit-prajurit, terutama para perwira, untuk mempersiapkan diri bahwa ke depan Indonesia akan maju jaya. Itu penting. Melalui itulah para perwira tinggi berterima kasih kepada Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat yang pernah menjadi bawahan Prabowo di TNI. Prabowo selalu ingin melihat rakyat tersenyum, sehingga ia pun senantiasa turun langsung membantu rakyat yang ditemuinya ketika bertugas sebagai prajurit. Oleh karena itu, menurut Taufik Hidayat, sangatlah rugi jika tidak mendukung Prabowo yang memiliki kecintaan yang sangat tinggi. Taufik Hidayat, Prabowo memang multi talenta. Dia dari saat letnan hingga masuk ke perwira menengah, mayor hingga kolonel, dan juga setelah menjadi pati perwira tinggi. Dorongan motivasi kepada bawahannya terus digalakannya hingga para perwira tersebut ketika mereka sudah menduduki jabatan tinggi seperti Pangdam, tentu didikan dan ajaran yang dikatakan oleh Prabowo atau diperintahkan oleh Prabowo itulah sangat penting, karena ilmu bukan hanya cukup di militer saja, melainkan harus pelajari berbagai ilmu. Selain itu pula, ingat pula saat-saat pensiunnya, dan saat ini Prabowo masuk ke dunia bisnis bukan hanya mantap. Jadi Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PULP, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Karirnya dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Karir politik Prabowo calon Presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto bersama sang adik Hasim Jojo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon dan mantan deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalang Mujdi Purwopranjon serta sederet nama lainnya pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Kan 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu legislatif Indonesia pada tahun 2009. Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tetapi, setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati. Seiring waktu, Prabowo terus berupaya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, bahkan 2 kali berhadapan dengan Joko Widodo, meskipun kalah dan merupakan rivalnya. Ketika diajak masuk di kabinetnya, Prabowo langsung oke dan akhirnya bergabung dengan Joko Widodo. Alkisah saudara, ketika Prabowo bergabung dengan Jokowi, berbagai cibiran bermunculan, bahkan dari rekan-rekan yang pernah bersama untuk membangun Indonesia maju. Kala itu muncullah cibiran yang tiada taranya. Padahal mereka tidak pernah tahu bahwa niat Prabowo menjadi presiden pasca atau setelah Jokowi. Tentu saja Prabowo pada saat itu menangis, mengingat bahwa perjuangannya bukanlah perjuangan biasa. Penderitaan yang dihadapi terus dia kembangkan dan akhirnya dia menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jalan terjal itu dihadapinya dengan tenang, dengan penuh kesabaran. Akhirnya satu persatu alutsista dan mesin-mesin perang Indonesia disiapkannya untuk persiapan 25 tahun. Dan Jokowi begitu bangga dengan Prabowo. Berbagai keterampilan dan ilmu yang dimiliki Prabowo hingga menjelajahi berbagai negara. Alutsista dilakukannya. Manisnya dan saatnya, akadnya hingga jenderal penuh. Catatan ini saya, Gib Samsudin Mirsad, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Asisten Politik. Yang budiman, sampai jumpa pada episode berikutnya.